Selamat malam pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kupas Habis Jambi TV. Menghadirkan 5 narasumber: Abnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi; Fahru Rozi, anggota Bawaslu Provinsi Jambi; Apani Saharudin, Asisten 1 Sekda Provinsi Jambi; Muhaimin, Komisioner KPID Provinsi Jambi; dan pengamat politik Jambi Dori Effendi. Mengupas tema malam ini, Pilkada New Normal. Kita sambut Gubernur Kupas Habis. Pemirsa, bertemu lagi dalam acara Kupas Habis. Acara ini didukung oleh Jambi Independen, Jambi Express, Jambi One, Bungo Televisi, dan SMI, Serikat Media Siber Indonesia, dan disponsori oleh PT Tamarona. Pemirsa, pemerintah dan DPR RI sudah memastikan pilkada digelar pada Desember 2020. Beragam pertanyaan pun muncul. Bagaimana sih pilkada di era normal baru atau new normal? Dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut perhelatan ini? Dan bagaimana pula Panwaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menjamin pelaksanaan pilkada 2020 yang berintegritas dan aman untuk pemilih dan penyelenggara. Dan apa kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh KPID terhadap penyelenggara pemilu ini? Baiklah, untuk pertama kita beri kesempatan pertanyaan kepada Bapak Aspani. Bagaimana Pak kesiapan dari pemerintah dalam menyambut pilkada new normal katanya betul? Silakan Pak. Pemda Provinsi Jambi insya Allah siap melaksanakan dan mendukung secara penuh penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Hal ini salah satunya ya dukungan Pemda Provinsi Jambi tentunya mendukung penyediaan dana baik itu oleh penyelenggara KPU, Bawaslu maupun pihak keamanan, dan alhamdulillah sudah dikucurkan untuk yang tahap pertama dari anggaran murni 2020, dan untuk persiapan karena ada perubahan penambahan dari jumlah mata pilih per TPS, sehingga dengan suasana COVID ini akan mempengaruhi tentu dengan jumlah tenaga atau petugas yang ada. Dengan demikian secara langsung itu berdampak kepada penambahan biaya, dan alhamdulillah juga pemerintah daerah sudah membicarakan hal itu bersama KPU, bersama Panwaslu, bersama aparat keamanan, dan insya Allah angkanya sudah jelas dan tinggal menunggu proses ketok palu yang nanti di APBDP untuk dapat kita sahkan gitu. Terus Pak, angka yang dikatakan tadi seluruhnya Pak, maksudnya ini bukan hanya TPS tapi juga memperhatikan protokol kesehatan. Untuk angka dari NPHD yang sudah untuk Provinsi Jambi, untuk KPU ini berkisar lebih kurang 180,48 miliar ya, ini untuk KPU. Sementara untuk Bawaslu 60 miliar. Sedangkan untuk pihak keamanan ini 25 miliar. Dan ini sudah 100% sudah disalurkan baik KPU, Bawaslu maupun pihak keamanan. Artinya kalau dibanding dengan sebelum-sebelumnya penambah berapa persen Pak? Dari normal dan new normal sekarang nih? Ini prediksi atau anggaran yang disiapkan sebelum COVID ini. Nah, tetapi setelah COVID ini ada penambahan yang sudah dibicarakan dengan pihak KPU dan kami tim TAPD, yaitu KPU ini berkisar lebih kurang 8,5 miliar ya kalau nggak salah ya, angka pastinya saya nggak begitu tahu angka pastinya, tapi lebih kurang 8,5 miliar. Kemudian untuk Panwaslu lebih kurang 6,4 miliar. Nah, kemudian untuk TNI Polri sebagai pihak pengamanan ini lebih kurang 4 miliar. Nah, ini dampak daripada
new normal yang sekarang sebenarnya bukan new normal, masyarakat produktif aman COVID. Aman COVID. Ya. Oke, nanti kita sambung lagi, kita beralih dulu kepada Bapak Abnizal, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Bagaimana kesiapan KPU dalam menyambut pilkada ini sendiri? Baik, terima kasih Pak Gubernur Kupas Habis yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, dapat kami sampaikan Bang Gubernur, Pak Gubernur yang hadir, dan pemirsa Jambi TV yang sedang menyaksikan tayangan ini, kemudian narasumber yang ini saya hormati. Dapat kami sampaikan apa yang disampaikan tadi, pemerintah sudah mentransfer 100% anggaran untuk KPU, itu kurang lebih 180,48 miliar. Kemudian perlu kita ingat kembali ke historinya bahwa 3 bulan pelaksanaan sebelum ini tahapan di stop karena sedang kondisi bencana non alam, itu pandemi COVID-19. Kemudian sejarah berikutnya putusan ini menyebutkan, putusan politik menyebutkan Perpu nomor 20, kita melanjutkan pelanjutan pemilihan kepala daerah ini dan menyebutkan 9 Desember 2020 ini harus dilaksanakan. Tentu KPU dalam hal ini, KPU RI tidak memutuskan ini sendiri karena ini adalah putusan politis, bersama dengan penyelenggara yang lain, Bawaslu, DKPP, DPR, dan pemerintah sepakat di tanggal 9 Desember 2020. Kemudian sebelum menyampaikan ini, KPU sudah menyurati gugus tugas nasional. Bagaimana dengan lanjutan tahapan pemilihan serentak tahun 2020 ini, apakah dapat dilaksanakan atau tidak? Gugus tugas membalas surat KPU menyebutkan bahwa dapat dilaksanakan dengan catatan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Tentu ini berkonsekuensi terhadap dengan penambahan pelaksanaan kebutuhan biaya terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, kami sudah menghitung, kami juga diperintahkan untuk melakukan restrukturisasi anggaran dan itu sudah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jambi melalui TAPD. Kebutuhan APD kita itu 23 miliar. Kemudian dari restrukturisasi anggaran kita sudah menyisihkan sekitar 14 miliar. Ada 4 miliar untuk penambahan jumlah TPS karena nanti TPS-nya tidak 800 lagi karena kondisi pandemi COVID ini disarankan menjadi 500. Nah, ini hasil dengar pendapat dengan Komisi 2. Maka kita akan menambahkan jumlah TPS. Total TPS kita hari ini adalah 8.199 kurang lebih. Nah, ini mungkin bisa bertambah, bisa berkurang dalam kondisi coklit yang akan kita laksanakan. Kita kekurangan 8 miliar. Ini sudah didorong seluruhnya ke APBN oleh KPU RI dan alhamdulillah itu disetujui. Dan ini sudah transfer pertamanya sudah diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Dan kondisi ini untuk digunakan bulan Juni dan bulan Juli. Jadi secara keseluruhan anggaran sudah tidak masalah, sudah siap. Kemudian terkait penyelenggara kita sudah membentuk PPK PPS. Sekretariatnya juga sudah. Dalam waktu dekat ini kita sudah menetapkan jumlah PPDP yang akan melaksanakan coklit kurang lebih 8.199 dan mereka ini akan kita rapid test sebagai bentuk wujud pelaksanaan protokol COVID-19. Jadi secara keseluruhan penyelenggaraan ini sudah siap dan terakhir kami sudah menerima PKPU nomor 6 2020 tentang pelaksanaan pemilihan serentak dalam kondisi bencana non alam pandemi COVID-19. Inilah yang menjadi rujukan kita untuk melaksanakan pemilihan serentak 2020. Jadi selain jumlah TPS dan berlaku juga rapid test, apa yang berbeda dari dalam kondisi normal yang apa yang berbeda atau apa supaya masyarakat tahu gitu. Tentu dengan kondisi sekarang ini dan kita tahu bahwa ini kita sedang sedang dalam bencana non alam dan sesuai dengan judul kita hari ini pemilihan kepala dalam keadaan new normal,
Kita sudah melewati ini dan masa masuk kepada new normal. Ada beberapa tahapan yang belum kita laksanakan, itu harus melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ini bedanya dengan yang tidak normal. Apa saja? Ada beberapa kegiatan yang harus mengadaptasi terhadap protokol kesehatan. Contohnya ya, penggunaan teknologi informasi, kemudian pada saat kampanye, kemudian pada hari H, kemudian pelayanan penggunaan terkait dengan penjaminan bahwa penyelenggara kita bebas dari COVID. Nah, tentu ini PKPU 6 ini menjawab perbedaan yang normal dari kondisi pandemi. Itu ciri-ciri perbedaannya. Oke. Ya. Mungkin kita perlu lagi penjelasan, tapi kita tahan dulu. Kita beri kesempatan kepada Banwaslu, Bapak Fahrul Rozi. Strategi bagaimana yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan pilkada di era new normal nanti? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gubernur Pas Jambi, pada para narasumber yang saya hormati. Jadi memang dalam pelaksanaan pilkada ini dari seluruh lembaga, baik itu lembaga penyelenggara, dalam hal ini adalah Bawaslu, KPU, dan DKPP, termasuk lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya, memang berkewajiban untuk sama-sama kita menyukseskan pelaksanaan pilkada. Nah, salah satu wujud dari pemerintah daerah itu adalah memberikan dukungan soal anggaran. Itu salah satu dukungan pemerintah dalam rangka ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada, terutama sesuai yang tema kita ada pilkada new normal ini. Nah, pemerintah daerah memang sudah mengalokasikan anggaran termasuk untuk Bawaslu, baik itu sebelum pandemi maupun setelah pandemi. Ini juga dalam rangka untuk menyukseskan dan melancarkan pelaksanaan pilkada ini, termasuk juga menjaga kesehatan penyelenggara juga. Jadi ini juga menjadi poin penting karena memang hampir seluruh regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada di era new normal ini, di pandemi Covid ini, seluruh regulasi yang mengatur itu mengatur tentang soal protokol kesehatan. Jadi ini yang menjadi, termasuk di dalam PKPU 6 juga diatur mengikuti protokol kesehatan hampir dari seluruh tahapan-tahapan yang ada. Nah, bagaimana dengan Bawaslu selaku lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk melakukan tugas pengawasan? Jadi kami ada 3 tugas ini. Tupoksi kami ini ada 3. Ada pencegahan, ada pengawasan, dan ada penindakan. Tidak jauh berbeda sebenarnya proses pengawasan ataupun strategi yang kita lakukan pada saat pilkada dengan kondisi yang normal maupun dengan kondisi yang new normal ini. Nah, paling tidak 3 tupoksi itulah yang menjadi penguatan kami dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Saya pikir itu dulu. Oke, kita beri kesempatan kepada Bung Muhaimin, Komisioner KPID. Tadi dikatakan bahwa nanti akan banyak menggunakan kampanye pakai teknologi. Nah, sejauh mana KPID memberi pengertian kepada media-media agar pelaksanaan pilkada ini berlangsung dengan sukses? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gubernur Kupas Habis. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dalam hal ini di Komisi Penyiaran selaku lembaga yang diberi kewenangan dalam rangka untuk penyelenggaraan penyiaran dan informasi tentu sangat mendukung dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 gitu ya. Nah, kaitannya dengan lembaga penyiaran, maka sesungguhnya lembaga penyiaran itu memiliki peran yang sangat strategis ya untuk mensukseskan dan memberikan informasi-informasi yang
bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sesuai dengan kewenangannya, ya, Komisi Penyiaran itu adalah menetapkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, jadi sesuai dengan kewenangan tersebut, maka kemudian kita mengharapkan lembaga penyiaran itu mampu menghadirkan informasi-informasi yang sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran kita. Nah, lalu bagaimana kemudian aturan main dalam penyelenggaraan penyiaran pemilu kada serentak ini? Ada 6 poin penting yang perlu menjadi catatan perhatian kita bersama, baik menyangkut penyelenggara, menyangkut medianya, dan juga elemen-elemen yang lainnya, ya. Karena ini saling berkaitan, ya. Penyelenggara tentu harus menyediakan informasi yang akurat, gitu ya. Kemudian medianya tentu harus menyampaikan informasi secara adil dan berimbang. Jadi aspek poin pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa program siaran itu wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pilkada. Itu artinya mulai dari proses pentahapannya, sosialisasinya, kemudian sampai kepada jadwal kampanyenya, sampai kepada memberi ruang dan waktu yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU dan yang lainnya. Maka lembaga penyiaran memastikan masing-masing elemen tadi harus diberikan ruang dan waktu dalam rangka untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional, ya, terhadap peserta pilkada. Artinya memberikan waktu, kesempatan dan yang lainnya untuk menyampaikan visi, misi, program dan yang lainnya secara adil dan berimbang, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan akan informasi siapa yang layak untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Termasuk juga penyelenggara juga harus diberikan waktu dan ruang yang sama, sehingga media penyiaran betul-betul memanfaatkan, ya, sarana ini dalam rangka untuk menjadi media informasi bagi masyarakat. Nah, aspek yang ketiga adalah ini yang sangat penting, bahwa lembaga penyiaran itu dilarang memihak terhadap salah satu pasangan calon. Jadi jangan sampai dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang kita mendapati lembaga penyiaran, stasiun televisi, radio atau yang lainnya menjadi media yang partisan terhadap salah satu pasangan calon. Nah, ini tentu akan menjadi catatan bagi kami dalam proses pengawasan nanti sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran kita. Oke. Sebelum saya masuk dijelaskan yang keempat nanti, saya tanyakan dulu, apakah tadi kan disebutkan bahwa jangan berkumpul, artinya media itu lebih efektif, radio seperti itu, untuk menyampaikan pesan-pesan KPU. Nah, ada enggak suatu aturan atau usulan kepada KPU untuk memperpanjang durasi iklan atau apa gitu? Itu masuk ke asap itu gimana? Itu kita mengikuti pada aturan penyelenggara, ya, bahwa sekarang bahkan diperpendek, ya, dari yang sebelumnya 81 hari sekarang 71 hari, ya, penyelenggaraan. Artinya itu juga waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian secara aturan di dalam P3SPS dan juga di dalam PKPU sudah ditetapkan mengenai aturan dan durasi. Untuk televisi spotnya adalah 10. Ya. Ya, artinya kita tetap mengacu kepada aturan yang sudah ada. Artinya masih pakai aturan yang normal, gitu kan? Betul. Oke, nanti kita sambung lagi, kita beri kesempatan pada Bung Dori Effendi, pengamat politik Jambi. Assalamualaikum Pak Gub. Ada kekhawatiran sangat mungkin menjadikan angka golput itu akan tinggi nanti. Kalau melihat kondisinya seperti ini, bagaimana? Apa? Selamat malam Pak Gub dan juga narasumber semuanya, juga pemirsa. Malam ini
Kalau saya berhadapan dengan 4 narsum kan itu berbicara tentang bagaimana mensosialisasikan pemilu. Karena di sini juga saya dikatakan sebagai pengamat politik, artinya sedikit banyak saya coba mengamati, kan gitu. Untuk melihat ini, pertanyaan saya itu simple, kenapa harus pilkada 2020 ini dilaksanakan? Pertama itu kalau saya melihat kenapa ini dilaksanakan, itu pertama itu kalau dalam catatan saya itu masa jabatan yang akan ke depan ini kan cukup singkat. Artinya kalau pilkada ini dilaksanakan 2020, kita hanya ada kesempatan sampai 4 tahun. Tidak seperti normalnya. It's not about the new normal. I think it's about abnormal. Tidak terbiasanya kepemimpinan itu hanya ada 4 tahun. Di samping itu akan terjadi high tension politik. Kenapa high tension politik? Di sini nanti itu akan ada pemilu serentak. Pemilu serentaknya juga 2024. Artinya di sini untuk negara kenapa harus saat ini? Saya sepakat sekarang kenapa harus saat ini? Artinya hanya ada waktu sedikit untuk mengkonsolidasi seluruh kepemimpinan yang ada di daerah. Itu pertama. Yang kedua, ini juga akan terjadi nanti itu pemilihan dan aturan baru di dalam pemilu. Artinya penyelenggara, komisioner penyelenggara juga akan terjadi pergantian. Itu mungkin 2-3 tahun ke depan ya Bang ya. Nah, artinya di sini high tension politik itu akan sangat terjadi. Apa kelemahannya dari ini? Itu yang pertanyaannya pula. Kalau kita bicara kelemahan tadi, benarkah partisipasi pemilih itu akan naik atau turun? Ini kan fluktuatif jadinya. Apa artinya fluktuatif? Kalau di Provinsi Jambi kita bisa mengatakan hari ini COVID-19 ini hanya pada peringkat yang sangat rendah. Tetapi kalau di dalam red zone yang di daerah yang lain, artinya kan ada yang COVID-19 ini juga tinggi. 2 hari yang lalu kita sudah mencapai COVID-19 itu salah satu rekor tertinggi, mencecah 2.000 lebih yang positif. Nah, ini kan menjadi problem kita ke depan nanti, itu pentingnya KPU Bawaslu untuk melakukan sosialisasi kesiapan ini. Nah, di sini fluktuatif partisipasi kalau Jambi itu 79 Bang ya, yang kemarin 84% suara. Apakah mampu nanti kita mencapai target yang sama setidaknya? Nah, ini terjadi fluktuatif. Nanti kita lihat. Pertama kalau saya melihat partisipasi masyarakat ini pesimis ya. Karena apa? Karena memang kita lihat kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini kan juga terimpak daripada bencana non alam jatuhnya Bang ya, bencana non alam. Itu pertama. Yang kedua, perlu diingat masyarakat Jambi ini juga kecewa terhadap kepemimpinan yang sudah mereka pilih. Gubernur kita kemarin pertama bermasalah, yang kedua gubernur kita yang sekarang juga tidak menampakkan program yang sangat bagus. Belum ada program-program itu yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Even kalau kita lihat kebijakan gubernur saat ini untuk menangani COVID itu sendiri, itu kan belum kelihatan seperti apa sih sebenarnya. Apa sih yang harus ditangani? Lebih sibuk kepada bagaimana mengurus politik, bagaimana lobbying politik, bagaimana sibuk mencari partai politik. Itu yang terjadi, sehingga rakyat hari ini terabaikan. Nah, ini akan ada kekecewaan masyarakat di sini nanti kelaknya. Nah, yang keempat itu saya juga dalam catatan saya ini saya melihat bagaimana adanya katalisator. Ini malam ini sangat juga kita berterima kasih, ada kerjasama yang bagus antar pemerintah juga lembaga katalisator lainnya seperti KPID. Cuma nanti KPID kan dia berbicara terhadap bagaimana sosialisasi itu dalam ruang maya, politik dalam ruangan. Artinya di sini KPU Bawaslu itu harus juga mengambil katalisator yang lain. Siapa katalisator yang lain? Yang orang-orang yang bisa mempercepat terlaksananya pemilu ini dengan baik dan sukses. Artinya di sini ada beberapa lembaga-lembaga yang memang konsen terhadap pemilu. Mereka bisa dilibatkan di dalam ini. Tidak cukup KPU Bawaslu itu hanya perangkat yang setelah mereka tetapkan, itu tidak cukup. Karena apa? Karena problem yang kita alami hari ini, problem kita sangat serius hari ini. Karena apa? Saya kritik dari kemarin. Ada nggak jaminannya kalau seandainya terjadi kasus COVID-19 ini menjadi new cluster, it's not new normal, new cluster. Cluster pilkada. Cluster pilkada. Now what's responsibility your government? Ada nggak tanggung jawab pemerintahnya?
Kalau tanggung jawab pemerintah kemarin yang untuk berbicara terjadinya korban nyawa di dalam penyelenggaraan yang kemarin, itu kan hanya dalam bentuk seberapa. Saat ini ada nggak regulasi aturan yang menyatakan ini kami bertanggung jawab terhadap pemilihnya? Kalau terjadi pemilih yang korban nyawa, maka negara menjamin satu keluarga. Itu kan tidak ada. Responsibility, government responsibility itu tidak terbentuk. Maka saya bilang tadi, penyelenggaraan ini penting dikarenakan akan ada high tension politik 2024, tetapi penyelenggaraan ini juga penting untuk memikirkan bagaimana kesiapan masyarakatnya. Jangan sampai high tension politik ini mengorbankan masyarakat sendiri. Itu untuk sekarang. Oke. Artinya kesehatan masyarakat pemilih itu perlu dijaga. Kalau kita nggak sehat gimana kita memilih? Mungkin kata Bung Dori tadi, jadi kemungkinan ada juga faktor golput akan ini karena bukan hanya faktor ekonomi, faktor COVID, tapi faktor kekecewaan. Pemirsa, saya akan break setelah yang satu ini.